Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. Udah 2 hari ya kita belum update altcoins sejak terakhir Dimension dan Polkadot. Kemudian hari ini setelah rilis data PPI, market bergerak ke direction yang sebaliknya. Tapi menarik teman-teman sekalian ya, saya pikir memang CPI kali ini impact-nya lagging ya. Jadi once kita lihat hari ini market itu menyambut data PPI, kalian bisa lihat ya, S&P 500 suddenly spike ya, going up. Tadi waktu sekitar New York Open atau pre-New York, kita bisa lihat ada liquidity sweep, and then money flow balik lagi masuk ke dalam S&P 500. Nasdaq masih agak ketinggalan, tapi kalau kita ngelihat US 30, I think udah sejalan dengan S&P 500. Ini yang seperti saya bilang terakhir teman-teman sekalian di previous video update ya, membahas tentang Bitcoin update pasca CPI. Interestingly, memang sebenarnya dump yang terjadi kemarin terutama buat Nasdaq itu bukan merupakan dump yang sesungguhnya, tapi hanya mungkin karena banyak orang yang udah terlalu menaruh aset mereka itu di stok teknologi ya, atau tech stocks biasanya dibilangnya, itu kayak Nvidia, Microsoft dan kawan-kawan. Kayaknya mereka rebalancing untuk beli ke saham-saham di sektor lain ya. Itu precisely yang kita ngomongin di previous video update. And per today S&P 500 going up again, creating almost new all-time high, dan US 30 juga going up lebih signifikan ya dibandingkan dengan S&P 500 dan Nasdaq. Dan sebagai impact-nya adalah Bitcoin start to going up ya. Sebenarnya sih Bitcoin nanjaknya juga nggak yang gimana banget ya. Sepanjang hari ini kita ngelihat dia cuma consolidate doang. Expecting tadinya ada retest, tapi kelihatannya nggak perlu retest pun ya, kita udah mantul lagi. Ini pun mantulnya di compare dengan Nasdaq dan S&P 500 ya jauh lah ya teman-teman. Dalam arti Bitcoin masih dalam posisi tertekan dan masih dengan pergerakan di dalam channelnya ya. Nah, sebenarnya terkait dengan pergerakan keseluruhan, saya pikir Bitcoin in the end hanya consolidate aja. After tadi siang, saya pikir kita bisa ngelihat dia mengalami sweep ya terhadap beberapa key level. Kayak misalkan teman-teman bisa marking di sini sebagai area imbalance. Ternyata ya dia going up, sekarang lagi retest sih di level itu, tapi belum tahu confirm atau enggak ya dia bakal bisa valid breakout atau enggak. Yang saya tahu pasti adalah tadi dapat movement yang lumayan impulse, kemudian di sini harusnya ngebentuk channel, which is kita bisa lihat pergerakannya lebih kurang seperti ini ya. Nanti kita lihat teman-teman, apakah ini menjadi sebuah you can say that this is a falling wedge ya, which is a breakout after this baru akan ngedorong Bitcoin testing ke 60k, atau ini hanya sebatas lower high aja dan pada akhirnya we have a rejection again and creating lower low after that ya. Tapi saya pikir kalau boleh sedikit berpendapat ya teman-teman, apa yang terjadi terhadap Germany Wallet ya, Germany Bitcoin Wallet sendiri itu kan udah drop banyak ya, walaupun sebenarnya technically nggak terlalu pengaruh-pengaruh banget lah, karena in the end perdagangan sehari-hari di market itu jauh lebih besar ya daripada nominalnya German government. Tapi saya cukup percaya dengan kondisi walletnya yang sudah hampir habis, ini harusnya udah bukan selling pressure lagi. Maybe ya the last one yang seperti kita bahas sebelumnya yang membuat khawatir market hanya tinggal satu, yaitu Mt. Gox event saja teman-teman sekalian. Alright, by the way guys, if you help me with 500 likes ya di video ini, tomorrow banget teman-teman kita bakal adain live streaming kali ya buat ngebahas seputar market as usual. Dan live streaming sebelumnya sih ya udah nyampe sih ya 1000 likes button ya kalau saya nggak salah ingat teman-teman. Jadi ya in the end ya besok kita live anyway ya. Jadi ya but why not ya, if you can support this video ya untuk mencapai 500 likes button dan kita go untuk live streaming besok. Nah guys, sorry stuttering ya teman-teman. Oke guys, so the first comment dari previous altcoins video itu adalah dari DDHDYT ya, underscore 177, dia request untuk XRP. So let's talk about XRP a bit teman-teman. Kemudian ada strangers underscore 01791, dia requestnya adalah Gala. Alright, so let's talk about it ya. Ada 2 koin di sini. Kita start mungkin dari XRP terlebih dahulu. XRP sebenarnya well ya ini masih dengan pergerakan yang
bisa dibilang kompleks ya teman-teman, tapi ada yang jauh lebih kompleks lagi dari pergerakan XRP secara keseluruhan kalau saya boleh highlight guys ya, which is dia sudah break dari trendline ini ya. Ini adalah trendline yang menurut saya cukup penting bagi XRP. Kita sudah breakdown bergerak di bawahnya, but this week ya somehow kita berusaha untuk claim balik di atas pergerakan area tersebut, dimana sebelumnya kalau kalian perhatikan ini adalah key level untuk XRP yang nggak boleh di break ya. Kita bisa lihat dia udah bertahan berapa lama di sana, dan minggu ini kelihatannya kita mulai close di bawahnya. Maksud saya minggu lalu kita close di bawahnya. Minggu ini kita belum tahu ya, tapi dia kayak berpotensi ngebentuk bullish engulfing, dan somehow kalau misalkan dia bisa balik main di atas ya, saya pikir itu adalah kunci utama ya untuk si XRP nggak terlalu parah gitu loh teman-teman, tekanan jualnya ya. But overall kalau kita lihat di sini XRP, I don't see anything ya actually teman-teman sekalian. Sejak kita ngelihat dia menang parsial ya melawan SEC, XRP itu consolidate doang ya, consolidate. Di akhir pergerakannya pun sama consolidate selama beberapa pekan, dan pada akhirnya dia breakdown gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ya pergerakan ini dengan secara lebih objektif ya, apa yang saya perhatikan itu adalah bagaimana kita bisa reclaim atau tidak SNR ini guys ya. This is gonna be the very important key support resistance ya buat si XRP, dimana kalau kita ngelihat di sini teman-teman sekalian ya, we have demand around this level, kemudian breakout di sini, testing di sini, testing di sini, testing di sini, testing di sini, dan testing di sini. Sekarang kita ngelihat dia sudah mengalami breakdown, which is like this guys ya, teman-teman bisa lihat sendiri. It's breaking down very impulsively pada pergerakan hari Rabu dan Kamis lalu dia start untuk rebound, tapi reboundnya ini ya yang kita lihat sekilas lebih kepada potensi untuk lower high ya. Walaupun sih dia bertahan, dia udah mulai claim 0,62%, udah mulai claim 0,79%, tapi satu yang kita perlu ketahui guys ya, bahwa kita masih punya order block di range area ini. Ini range area yang menurut saya sangat penting bagi XRP. Jikalau seandainya dia mau kembali bullish, maka kita butuh XRP untuk claim ya terhadap order block tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, I think ya we also have some kind of trend line mungkin di sini ya. Walaupun ini sebenarnya kalau misalkan dikonekin kan harusnya begini ya, udah sempat breakout, but then kita adjust. Why kita adjust? Karena posisinya teman-teman sekalian kamu bisa lihat ya, in the end dia forming some kind of lower high ya. Di sini lower high, di sini lower high, di sini lower high, dan di sini juga lower high. Bahkan di sini pun hitungannya lower high. Kalau misalkan di sini kita kena reject, well as you can see ini masih merupakan lower high-nya, dimana ada potensi untuk si XRP kembali tertekan lagi ke harga yang lebih rendah, right? So this is gonna be very important untuk XRP bisa breakout atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat kondisinya kayak gini, idenya tuh apa sih? Idenya kalau buat saya ya guys ya, balik lagi ini bukan advice atau bukan merupakan ajakan membeli ya, tapi kalau buat saya teman-teman, I think ya, if I want to buy, jika saya mau membeli XRP, I think the best idea adalah menunggu XRP memvalidasi flip area support resistance ini dulu ya. Kalau misalkan itu belum di flip, berarti kita nggak bisa mengatakan bahwa oke, ini bullish gitu loh. Itu belum bisa teman-teman sekalian. Artinya apa? Masih ada probabilitas XRP masih bisa bergerak ke range harga yang lebih rendah dari pergerakan saat ini, dan itu otomatis ya teman-teman bisa floating lebih lama gitu ya kalau kalian memutuskan untuk melakukan melakukan transaksi pada saat sebelum kondisi harganya sudah mengkonfirmasi adanya reversal. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sama dengan perspektif yang ada di time frame daily ya. Pada dasarnya kita sudah break dari previous low level, kemudian kita lihat dia turun impulse, pullback corrective, and at some point mungkin kita bisa mendapati adanya rejection lagi. Kalau saya boleh markup, mungkin di range area ini ya, ini merupakan area imbalance lah kalau kita bilang ya, which is ya that's the level yang kita harus perhatikan seandainya XRP masih mengalami rejection ya, which is sudah terjadi ya sekitar jam 11 tadi, dimana di sini dia ngebentuk yang namanya bearish engulfing ya. Kalau kamu lihat di time frame 1 jam, nah itu kamu udah bisa lihat ada rejection di situ teman-teman. Jadi memang sewajarnya seandainya kita mendapati XRP mengalami pullback, maka di sini menjadi kunci apakah dia pullback dalam keadaan korektif atau dia tidak pullback melainkan reject ya. Kalau reject ini kamu harus hati-hati.
any pullback setelahnya harusnya bisa jadi opportunity untuk XRP bergerak ke range yang lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan dia bisa claim lah area resistance yang ada pada time frame daily-nya ya. Itu menjadi kunci utama guys. Alright. And the next one dari stranger_101791. Requestnya adalah Gala ya. Gala udah lama banget ya teman-teman sekalian kita nggak review ya. Ini previously I think ini udah kapan ya? Udah lama teman-teman sekalian ya. So, let's see teman-teman sekalian, what is going on with Gala? Pertama, ya, Gala itu sebelumnya udah sempat berhasil katakanlah breakout lah ya daripada trendline ini. Kemudian dia juga sama sudah membentuk trendline lagi di sini, sempat breakout juga dan teman-teman bisa lihat Gala technically balik lagi sampai ke area-area sekitaran bulan Oktober 2023. Ya, which is kalau kita lihat di sini sebenarnya dia udah sempat bullish guys. Permasalahannya adalah Gala nggak punya momentum yang cukup untuk pertahankan kondisinya tetap dalam keadaan bullish. Yang kita dapati pada Gala adalah dia terus bergerak ke low level yang sama tepat sebelum rally yang terjadi pada bulan Februari lalu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya antara kita melihat Gala hanya mengalami liquidity sweep saja di sini. Ya, which is dia bisa saja bertahan di kisaran range area ini, ya, more or less-nya teman-teman. Or Gala ya meneruskan pelemahannya dan bergerak range yang lebih rendah, which is mengejar area imbalance yang ada di sini guys ya. Nah, ini more or less-nya. Right? Ya more or less lah dua range area ini atau dua adalah merupakan area kunci untuk Gala harus pertahankan. Kalau dia nggak bisa pertahankan di dua range area ini, maka harus bisa ya bisa dibilang harus bisa sabar-sabar ya nunggu Gala bergerak ke range harga yang lebih rendah lagi. Karena kenapa saya katakan demikian teman-teman? Kenapa di sini harus bertahan? Kalau misalkan di level yang sama di mana high demand itu masuk membuat Gala terakhir membuat higher high yang amat sangat impulsif, lalu somehow di level yang sama di harga yang sama, which is di discount yang sama setelah dia naik begitu jauhnya, tapi nggak ada yang beli. Nah itu loh, jadi timbul pertanyaan, apakah di sini memang belum menarik bagi mereka? Apakah mereka butuh harga lebih murah untuk Gala sehingga mereka baru mulai mau beli kembali? Gitu ya. Kalau dari daily perspektif, saya nggak ngelihat ada sign, hanya saja Gala sudah start slowing down ya. Katakanlah seperti ini guys, dia harga turun, konsolidasi, turun lagi, and then konsolidasi. Now, can we see a breakout? Ya, ini akan jadi kunci penting untuk Gala start reverse. Paling nggak breakoutnya itu sebagai inisial yang perlu kita lihat dulu teman-teman. Apakah dia eksplosif atau naiknya poco-poco, pelan-pelan gitu kan. Nah, nanti pada satu titik, kalau kayak gitu sih jatuhnya bisa saja dia kena rejection lagi terhadap key level support resistance seperti ini. Dimana ini previously adalah area support gitu kan. Jadi ya dia masih bisa kena rejection dari situ. Ya, kalau dia naiknya poco-poco. But if dia naiknya strong, impulsif, nah itu mungkin teman-teman bisa ada pertimbangan ya dalam arti apa yang membuat dia naik seperti itu gitu loh. Siapa yang beli? Apakah ini retail yang membeli atau pemain-pemain besar yang start mulai masuk kembali gitu. Ya, jadi buat saat ini ya saya cuma bisa bilang ini Gala ya nggak terlalu menarik ya. Dia cuma terkonsolidasi doang. Bahkan kalau kalian lihat dari perspektif 4 jam pun dia sama konsolidasi dan ini sudah berlangsung sejak sekitar 7 hari lalu ya. Jadi 1 minggu Gala cuma di sini-sini doang, nggak kemana-mana guys. Ya, balik lagi ke daily ya. Pada intinya ini adalah kunci ya, area kunci yang harus kalian perhatikan untuk saat ini. Oke, but if Gala cannot hold ya tepat di area itu, ya udah teman-teman anticipate untuk potensi Gala creating lower low setelahnya. Right? Ya itu more or less teman-teman yang bisa saya bagikan informasi seputar Gala dan juga seputar XRP. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah value buat teman-teman sekalian. Selebihnya kita lanjut lagi besok untuk altcoins update dan juga untuk Bitcoin update. God bless to you all. Happy weekend. Cheers and goodbye guys.